Nurul Efriza dari SMK Negeri 1 Kota Serang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil poster saya yang berjudul Cintai Permainan Tradisional Indonesia. Permainan tradisional di Indonesia sangat menarik, namun akhir-akhir ini jarang sekali anak-anak yang memainkan permainan tradisional. Sayang sekali ya, padahal permainan tradisional itu menyenangkan loh. Salah satunya permainan yang satu ini. Permainan tradisional Sunda Banda atau biasa disebut dengan nama engklek. Permainan engklek idealnya dimainkan oleh 2 hingga 5 orang. Cara bermainnya sangat gampang. Cukup melompat menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang ada yang telah digambar di tanah sebelumnya. Untuk dapat bermain, setiap anak harus berbekal 1 buah gacor, atau di tempat saya tinggal biasa disebut dengan nama gacor. Gacor atau gacor biasanya berupa sebuah pecahan gunting. Dalam permainan engklek ini dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu gacor diletakkan di salah satu petak yang ada yang telah digambar di tanah sebelumnya dengan cara dilempar. Petak yang terdapat gacornya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Jadi, pemain harus melompat ke petak berikutnya mengelilingi petak-petak yang ada. Tahap kedua yaitu seperti di gambar ini, gacor diletakkan di atas permukaan tangan dengan syarat gacor tidak boleh jatuh. Kemudian, peserta harus melompat dengan 1 kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Peserta yang menyelesaikan 1 putaran terlebih dahulu dalam tahap kedua berhak memiliki sawah atau di tempat saya tinggal biasa disebut dengan nama bintang, yang artinya dalam petak tersebut peserta yang bersangkutan diperbolehkan untuk menginjak petak menggunakan kedua kaki. Peserta yang memiliki bintang atau sawah paling banyak adalah pemenang dari permainan ini. Permainan engklek ini juga selain membuat kita senang, juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama, membuat badan menjadi kuat dan sehat. Karena dalam permainan engklek, kita diharuskan untuk melompat-lompat. Yang kedua, mengasah kemampuan bersosialisasi dan bekerja sama. Yang ketiga, mengasah kemampuan sportivitas dengan menaati peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dibandingkan dengan permainan modern saat ini, cenderung dilakukan secara individual. Para pecinta games modern saat ini sering dinamakan dengan nama gamers. Gamers hanya mementingkan kepentingan dirinya tanpa memerhatikan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Hal ini seperti permainan games modern seperti PS, PSP, game online, dan sebagainya. Gamers berambisius untuk menang. Hal ini yang menyebabkan sifat ego individualis pada diri gamers. Jika seorang gamers kalah dalam suatu permainan, biasanya gamers sering meluapkan emosinya secara negatif. Misalnya, rasa jengkel yang berlebihan dan berlarut-larut membuat gamers sering mengeluarkan kata-kata kasar. Dan seorang gamers tidak akan berhenti bermain sebelum mereka mendapatkan kemenangan. Adanya permainan tradisional dan permainan modern bukan berarti kita harus memilih satu di antara kedua permainan tersebut, karena dalam permainan tradisional dan permainan modern memiliki banyak pengaruh dalam kehidupan kita, di mana permainan tradisional untuk kepentingan bersosialisasi dan permainan modern untuk kepentingan pengetahuan teknologi. Agar kita tidak tertinggal teknologi, hanya saja kita harus cermat dalam menggunakannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.